Saudara sekalian, Shalom. Pagi ini saya ingin mengangkat renungan yang berkaitan dengan peristiwa pasca kebangkitan Yesus. Saya beri judul, Jangan Ada Ketidakpercayaan. Saya dasari dari Markus pasal 16 ayat 14, berbunyi demikian. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudaraku yang kasih, inilah kisah di mana Yesus mencela murid-muridnya yang telah mengikut Yesus. Dalam catatan historis diperkirakan 3 tahun lebih mereka mengikut Yesus, mendengar pengajaran Yesus sangat intensif. Mereka juga menyaksikan pelayanan Yesus yang luar biasa. Sekali lagi, pelayanan Yesus itu bukan saja dengan pengajaran-pengajaran yang mengagumkan dan bernilai abadi, tapi juga mereka melihat tanda-tanda yang menyertai pelayanan Yesus yang luar biasa. Namun, saudaraku, salib itu telah meluluh lantakkan daya ingat mereka. Salib itu telah mematikan iman dan kepercayaan mereka. Walaupun Yesus sudah 4 kali sebelum kematian itu menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dia harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, dia akan disiksa, dianiaya, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. 4 kali Yesus menjelaskan itu kepada murid-muridnya. Tapi saudaraku, murid-murid terbenam oleh berbagai situasi yang mencekam, oleh kekecewaan, oleh kegagalan yang mereka lihat karena persepsi yang salah tentang misi Yesus. Murid-murid Yesus walaupun berinteraksi sedemikian dekat, namun persepsi mereka masih banyak dipengaruhi oleh persepsi duniawi. Bahwa mereka pikir Yesus itu akan menjadi raja, menjadi pembebas, akan menjadi pemimpin umat Israel yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata tidak. Yesus ternyata malah berakhir dengan situasi yang mengerikan, disalibkan, mati. Dan itu yang membuat mereka terbenam dalam kesedihan. Teks kita mengatakan mereka menangis karena peristiwa yang seperti itu. Mereka tidak percaya karena ternyata Yesus yang mereka lihat itu hanya berakhir di salib. Dan saudaraku, kemudian setelah itu murid-murid itu diberitahu oleh beberapa orang, termasuk Magdalena dan 2 murid dari murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus mereka bertemu Yesus, lalu mereka mengenali Yesus setelah makan, lalu mereka saat itu juga kembali ke Yerusalem memberitahukan kepada murid-murid, tapi mereka tidak percaya. Itu sebabnya dalam teks kita dikatakan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Nah, saudaraku, mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka hanya terfokus kepada perkara-perkara yang menyedihkan. Sehingga mata imannya tidak sanggup melihat perkara-perkara yang menyenangkan. Bahwa Yesus, saudaraku, Yesus memang harus mati karena dia mati untuk menebus dosa manusia. Tapi Yesus bangkit kembali. Dan itu yang tidak dimengerti oleh murid-murid. Itu sebabnya Yesus mencela mereka. Saudaraku, kenapa murid-murid tidak percaya dan kemudian harus dicela oleh Tuhan Yesus? Karena murid-murid abai terhadap sabda Yesus itu sendiri. Saudaraku, kepercayaan kita, iman kita dibangun sesungguhnya oleh pemahaman kita kepada sabda Tuhan. Lalu kita bergaul dengan sabda Tuhan, maka kita akan mengerti, mengenal, dan mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudaraku bertumbuh berakar pada kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya terfokus pada kesulitan, persoalan, masalah-masalah yang membebani dan menenggelamkan kita dalam kesulitan. Mari kita percaya sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itu adalah terang. Sabda Tuhan itu kompas yang menuntun kepada tujuan. Mari saudaraku, percayalah sabda Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Kami hari ini belajar dari murid-murid Yesus yang telah melihat semua keajaiban yang dilakukan Yesus, tapi pada waktu kesusahan, kesulitan mereka hadapi, mereka lupakan sabda Tuhan, mereka kehilangan kepercayaan. Tuhan, janganlah hal itu terjadi pada kami. Kalaupun hidup kami mengalami beban, persoalan, kesulitan, masalah silih berganti, tolong kami supaya kami tetap berkaca pada sabda Tuhan. Karena dengan sabda Tuhan kami akan tetap kuat dalam iman, bersandar pada tangan yang kekal. Tuhan berkati segala aktivitas kami hari ini, tugas tanggung jawab pekerjaan, memberkati keluarga, memberkati anak-anak kami yang sebentar lagi harus mencari sekolah yang baru, yang sebentar lagi harus menghadapi ujian dan kenaikan kelas. Tuhan menolong semua anak-anak diberi sehat, rahmat Tuhan, berkat untuk setiap keluarga. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Terima kasih.